Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2C Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami akan memaparkan materi analisis tren metode linear untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah analisis data bisnis. Dengan anggota yang pertama ada Christina Tanika Putri, yang kedua Maria Putri Ayu, dan yang ketiga Michael Eden Pohan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan. Menurut Yosep Yonhi, Rito Bujantoro, dan Sri Wahyuningsih, tren melukiskan gerak data deret waktu selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama dan berkecenderungan menuju satu arah, menaik atau menurun. Tren sedemikian itu umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 periode atau lebih. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu. Karena sifat kontinuitas inilah, maka tren dianggap gerak yang stabil, sehingga dalam menginterpretasikannya dapat digunakan model matematis sesuai dengan keadaan dan waktu deret waktunya sendiri. Tren dapat berupa garis lurus atau regresi tren linear maupun bukan lurus, non-regresi atau tren non-linear. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Christina Tanika Putri. Di sini, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode tren linear yang merupakan garis peramalan yang sifatnya linear. Sehingga secara matematis, bentuk fungsinya adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan, Y adalah nilai tren periode tertentu atau nilai peramalan pada periode tertentu. A adalah konstanta atau nilai tren pada periode dasar, di mana B adalah koefisien arah garis tren atau perubahan tren setiap periode, dan X adalah unit periode yang dihitung dari periode dasar atau periode A. Satu, metode untuk tren linear. Metode untuk tren linear ada 3. Yang pertama adalah metode bebas. Metode bebas merupakan suatu metode yang sangat sederhana di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari kelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah pendekatan standar dalam analisis regresi untuk mendekati solusi dari sistem yang ditentukan lebih dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual yang dibuat dalam hasil setiap persamaan individu. Aplikasi yang paling penting adalah dalam fitting data. Berdasarkan ketiga metode tersebut yang memiliki tingkat penyimpangan antara peramalan dan observasi adalah metode kuadrat terkecil. Peramalan tren linear dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil. Jika persamaan garis tren linear Y sama dengan A plus BX, maka untuk menentukan harga konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan persamaan nominal sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Keterangannya adalah Y adalah harga-harga hasil observasi, X adalah unit tahun yang dihitung dari periode dasar, A adalah nilai tren pada periode dasar, B adalah perubahan tren atau koefisien arah garis, dan N adalah banyaknya data.
Saat ini kita akan masuk ke dalam subbab materi kedua, yaitu untuk menyederhanakan perhitungan. Di sini ada menyederhanakan perhitungan dari A maupun B, di mana yang A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan Y, dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, penyederhanaan perhitungan di atas dibuat sedemikian rupa sehingga diperolehlah sigma X sama dengan 0, sehingga A dan B menjadi seperti rumus di atas. Dalam penentuan skala sigma X sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk data ganjil, angka 0 diletakkan pada tahun yang tengah, sehingga skala X-nya menjadi tahunan atau selisih 1 tahun, dan di bawahnya dilambangkan sebagai variabel X, tahun 1997, min 2, tahun 1998, min 1, tahun 1999, 0, tahun 2000, 1, tahun 2001, 2, dan sigma 0. Untuk data genap, maka angka 0 skala X menjadi setengah tahunan, selisih 2. Jadi, tahun dengan variabel di bawahnya X, tahun 1997, min 5, tahun 1998, min 3, tahun 1999, min 1, tahun 2001, tahun 2001, 3, tahun 2002, 5, dan sigmanya adalah 0. Contoh soal. Survei yang dilakukan PT Palma Indonesia menunjukkan bahwa permintaan terhadap margarin sejak tahun 2009 sampai 2015 seperti bagian di samping. Tahun 2009, permintaan 200 ton. Pada tahun 2010, permintaan 225 ton. Tahun 2011, permintaan 265 ton. Tahun 2012, permintaan 350 ton. Tahun 2013, permintaan 410 ton. Tahun 2014, permintaan 470 ton. Dan yang terakhir, tahun 2015, permintaan 510 ton. Berdasarkan data, 1. Gambarkan datanya. 2. Tentukan persamaan garis permintaan terhadap margarin dengan metode linear least square. Yang ketiga, berapa perkiraan permintaan terhadap margarin untuk tahun 2016? Berikut ini jawaban nomor 1 yang berupa grafik berisi jawabannya dan sudah tertera penjelasan lengkap dengan keterangannya. Berikut ini jawaban nomor 2 yang berupa tabel berserta jawabannya dan sudah tertera jawabannya secara mendetail dan tersusun. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan soal yang ketiga, di mana soalnya adalah perkiraan permintaan terhadap margarin untuk tahun 2016. Di sini ada A dan B, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 2460 dibagi 7, di mana hasilnya adalah 351,428, dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 1535 dibagi 28, di mana hasilnya adalah 54,821. Hasil inilah yang akan masuk ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan hasil A tadi, yaitu 351,428, dan Y sama dengan dimasukkan kembali 351,428 ditambah 54,821 dikali 4 yang menghasilkan 570,712 yang jika disederhanakan menjadi 571. Sehingga tahap ini pun selesai. Jadi diperkirakan pada tahun 2016 permintaan untuk margarin naik sebesar 571.000 ton Y.
Inilah tim kami, yaitu Maria Putri Ayu dengan NPM tertera, Michael Eden Pohan dengan NPM tertera, dan Christina Tanika Putri dengan NPM tertera. Kami pamit undur diri. Terima kasih.